like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat siang, selamat ketemu lagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk beribadah. Walaupun kita berbeda tempat, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempersatukan kita di dalam ibadah ini. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mengarahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami pada saat ini mau bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah kami hari ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan juga tolong agar kami boleh bersikap yang baik, sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Tolong kami ketika memuji nama Tuhan, kami pun mau bersuara bagi Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami pun mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita dalam keadaan sehat, Tuhan penuhi segala kebutuhan kita, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberikan alam semesta ini juga untuk kita semua. Mari kita puji Dia, puji kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bless the Lord. His holy name.
kasih Tuhan itu sangat dalam. Kita akan nyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakan bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Siap? Yuk sama-sama pakai gerakan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalam, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tinggi lezat, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lagi adik bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebar mengelilingi bumi, tinggi loncat, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke. Nah adik-adik, kasih Tuhan itu semakin hari semakin dalam di dalam hidup kita. Dan kita juga harus bertambah-tambah untuk mengasihi Tuhan. Adik-adik, pada minggu-minggu yang lalu sudah mengajarkan tentang perjanjian lama. Masih ingat ada berapa perjanjian lama? Ada 39 kitab. Nah sekarang cerita yang disampaikan itu diambil dari perjanjian baru. Perjanjian baru ada berapa? Ada 27 kitab. Kalau kita jumlahkan 39 tambah 27 berapa? Ada 66 kitab. Kita akan kembali untuk menyanyi pujian perjanjian lama, lalu kita medleykan dengan perjanjian baru. Siap adik-adik? Yuk kita sama-sama pakai gerakan ya. Raja-raja, 1, 2 Kawari.
Alkitab. Ingat ada berapa? 66 Alkitab. 66 kitab, 39 kitab itu perjanjian lama, 27 kitab itu perjanjian baru ya. Ingat adik-adik, dihafal selagi kita masih ada kesempatan kita menghafal kitab-kitab ini ya. Nah, saatnya kita akan memberi persembahan. Seperti biasanya adik-adik, siapkan amplop persembahan. Kalian masukin uang persembahannya, udah gitu ditutup. Dan nanti suatu saat ketika kita beribadah bersama, adik-adik bawa amplop persembahan ini untuk dipersembahkan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu kepada Tuhan ya, minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang telah kami sampaikan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan pujian ini juga boleh menyenangkan Tuhan dan boleh membuat kami bersuka cita. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan tenangkan hati kami, dan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami di masa-masa yang tidak menentu ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Pimpin untuk Lause yang akan menyampaikan cerita, dan Tuhan juga yang akan tolong kami supaya kami boleh mengerti dengan jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di Kaimtong Kids, meskipun masih secara online adik-adik. Nah adik-adik, Lause hari ini mau tanya sama adik-adik semua, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Adik-adik pasti dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Lause percaya sebab Tuhan Yesus selalu menopang kita semua. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu. Tapi sebelumnya Lause mau tanya, adik-adik minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Lause percaya pasti adik-adik masih ingat semua. Nah adik-adik, minggu kemarin itu kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa adik-adik. Dia penuh berkuasa atas alam, berkuasa atas penyakit dan dosa. Nah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan lagi ceritanya. Judulnya, Yesus menunjukkan kuasanya untuk menyembuhkan. Nah kita hari ini akan mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Nah adik-adik, kisah ini terambil dari kitab Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Seperti apa kisahnya dan kebenaran apa saja yang ada di dalam kisah ini? Mari kita dengarkan bersama-sama, ya. Oke. Nah, adik-adik, waktu itu ya ada seorang kepala rumah ibadah Yahudi. Seorang kepala rumah ibadah ini bernama Bapak Yairus. Tentu saja adik-adik, karena dia seorang kepala rumah ibadah, dia adalah seorang yang terpandang adik-adik dan terhormat di tengah masyarakat pada waktu itu. Suatu hari ada hal yang sangat buruk sekali menimpa Bapak Yairus. Anak perempuan yang sangat dikasihinya berusia 12 tahun jatuh sakit. Dan sakitnya ini sangat parah adik-adik. Bahkan tak ada seorang dokter yang sanggup menyembuhkan penyakitnya karena saking parahnya. Nah, keadaan ini juga membuat anaknya Bapak Yairus ini hampir saja meninggal. Bapak Yairus bingung adik-adik. Ketika seorang ayah tahu bahwa anaknya akan segera meninggal, ia akan mencari cara bagaimana anaknya supaya tidak meninggal. Bapak Yairus mendengar bahwa ada seorang yang penuh kuasa yang dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Siapa adik-adik? Siapa adik-adik? Ya, dialah Tuhan Yesus. Dia mendengar adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Karena itulah Bapak Yairus mencari Tuhan Yesus, untuk apa adik-adik? Mengajak ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Sebenarnya adik-adik,
keputusan Bapak Yairus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat tidak mudah. Karena biasanya kepala rumah ibadah dan para ahli-ahli Taurat pada waktu itu membenci Tuhan Yesus. Tetapi karena kasihnya kepada anaknya, dan ia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, maka dia tetap mencari Tuhan. Bagaimana mungkin adik-adik, seorang ayah tega meninggalkan anaknya yang sedang sakit keras dan pergi mencari Tuhan Yesus kalau dia tidak yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Akhirnya Bapak Yairus menemukan Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dikerumuni orang yang sangat banyak sekali, adik-adik. Namun itu tidak menjadi masalah, adik-adik. Bapak Yairus tetap menerobos kerumunan orang itu dan datang kepada Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, Bapak Yairus ini berlutut, adik-adik, di hadapan Tuhan Yesus, lalu memohon dengan sangat dan berkata, anak perempuanku sedang sakit keras dan akan segera mati. Katanya memelas dan putus asa. Datanglah dan letakkanlah tanganmu kepadanya agar anakku sembuh dan tetap hidup. Melihat hal itu, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa respon Tuhan Yesus, adik-adik, kepada Bapak Yairus? Maka Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Bapak Yairus untuk pergi ke rumahnya. Karena itu pergilah Tuhan Yesus dengan Bapak Yairus, disertai dengan kerumunan orang yang banyak dan berdesak-desakan, mengikuti dia menuju rumah Bapak Yairus. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke rumah Bapak Yairus, ada satu peristiwa yang luar biasa. Di tepi jalan itu, adik-adik, ada seorang perempuan yang sedang sakit keras. Nah, adik-adik, dia sakit itu sudah 12 tahun lamanya. Dan dia mengalami sakit pendarahan. Adik-adik, di tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu, penyakit ini dianggap najis. Sehingga perempuan ini dikucilkan, adik-adik. Karena itu perempuan ini pasti menderita. Bukan hanya karena penyakitnya, tapi karena juga ia diasingkan, adik-adik. Orang diasingkan artinya tidak mempunyai teman. Perempuan ini, adik-adik, mendengar juga tentang kabar Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Karena itu, adik-adik, ia mau bertemu dengan Tuhan Yesus sekalipun berdesak-desakan. Dan karena penyakitnya, maka kehadiran di tengah-tengah orang akan membuatnya diusir, adik-adik. Karena itu dia dengan diam-diam berencana untuk mendekati Tuhan Yesus, dan dari belakang dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Sebab dia percaya asal jubah Tuhan Yesus dia pegang, maka dia akan disembuhkan. Satu iman luar biasa, adik-adik, dari perempuan ini. Nah, pada waktu itu dia lakukan hal itu, adik-adik. Dia jamah jubah Tuhan Yesus, dan seketika itu juga, adik-adik, berhentilah sakitnya. Berhentilah pendarahannya. Dan dia menjadi sembuh. Tuhan Yesus yang sedang berjalan waktu itu, tiba-tiba Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Karena ia tahu ada seorang yang menjamahnya. Dan bertanya, siapa yang menjamah saya? Tuhan Yesus berkata begitu, adik-adik. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan, tidakkah engkau melihat bahwa orang-orang berdesakan dekatmu dan tersentuh adalah menjadi hal yang sangat wajar, Tuhan. Murid-murid mengatakan demikian. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa itu bukan sentuhan biasa. Karena ia merasa ada kuasa yang mengalir dari dalam dirinya. Ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya untuk menyembuhkan perempuan tadi. Dengan takjub, lalu dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan dia menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar semuanya itu, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu."
Luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi perempuan ini. Nah, peristiwa ini adik-adik membuat Bapak Yairus semakin menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Semakin kuat bahwa anaknya bisa disembuhkan. Buktinya orang yang sakit pendarahan aja 12 tahun bisa disembuhkan adik-adik. Namun belum habis rasa sukacitanya, Bapak Yairus harus mengalami kesedihan yang teramat sangat. Kenapa adik-adik? Ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, tiba-tiba datanglah orang dari Bapak Yairus adik-adik. Ia memberitahukan bahwa anaknya sudah meninggal adik-adik. Nah adik-adik, orang itu juga bukan hanya memberitahu, dia juga bilang sama Bapak Yairus, tidak perlu lagi bahwa Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Anaknya sudah meninggal, buat apa bawa Tuhan Yesus? Mendengar hal ini, pastilah Bapak Yairus sebagai seorang ayah sangat terpukul sekali dan merasa sedih ya adik-adik ya. Ia bisa saja kecewa pada perempuan itu karena dianggap memperlambat Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Namun Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia berkata kepada Bapak Yairus, Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan Tuhan Yesus meminta orang-orang yang banyak itu untuk tidak lagi mengikutinya. Jadi yang tersisa pada waktu itu yang diminta oleh Tuhan Yesus hanyalah Bapak Yairus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mungkin dalam hati Bapak Yairus bertanya-tanya, apakah benar Tuhan Yesus bisa menolong anaknya? Apakah benar Tuhan Yesus bisa menolong keluarganya? Mungkin saja Tuhan Yesus bisa menolong orang yang sakit pendarahan. Tapi kalau membangkitkan orang mati, apakah Tuhan Yesus bisa? Nah, Bapak Yairus tetap percaya adik-adik. Tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kepadanya agar jangan takut, percaya saja. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Yairus. Sesampainya di rumah Bapak Yairus, suasana adik-adik, wah luar biasa sekali ya. Ada orang yang menangis, ada orang yang meratap, sangat ramai sekali adik-adik. Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk tidak ribut dan menghentikan setiap tangisan dan ratapan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, anak ini tidak mati, melainkan tidur. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitar Tuhan Yesus malah tertawa. Kenapa adik-adik? Mereka tidak percaya bahwa orang mati bisa bangkit lagi kan? Gitu. Namun Tuhan Yesus menyuruh semua orang itu keluar dan ruangan itu hanya tersisa Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Bapak dan Ibu Yairus. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, Talita kum. Artinya, anak perempuan, bangunlah. Dan seketika itu adik-adik, anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus melakukan ini semua karena kasihnya kepada Bapak Yairus. Dan melihat Bapak Yairus percaya kepada dia. Nah, adik-adik, semua orang yang menyaksikan saat itu begitu takjub. Namun Tuhan Yesus berpesan agar tidak menceritakan apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini. Lause mau tahu adik-adik menyimak cerita Lause nggak hari ini? Nah, coba Lause ada beberapa pertanyaan nih. Ya. 1. Apa yang membuat Bapak Yairus datang mencari Tuhan Yesus? Apa adik-adik? Ayo. 1, 2, 3. Nah, anaknya yang sedang sakit dan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, itulah yang membuat Bapak Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan yang kedua adik-adik,
ada dua hal yang bisa menghalangi Bapak Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Apa saja adik-adik? Nah, yang pertama adalah jabatan dan statusnya sebagai kepala rumah ibadah. Karena pada waktu itu, orang dengan jabatan seperti Bapak Yairus banyak yang membenci Tuhan Yesus. Yang kedua adalah waktu Bapak Yairus di tengah perjalanan, dia mendapat kabar bahwa anak yang dia kasihi sudah meninggal. Bisa saja waktu itu Bapak Yairus memutuskan untuk tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bersama dari cerita tadi bahwa Bapak Yairus tetap mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pertanyaan yang ketiga, adik-adik ya. Nah, apa yang membuat perempuan yang menderita sakit pendarahan datang mencari Tuhan Yesus? Nah, apa adik-adik? Yang pertama karena sakitnya adik-adik ya. Yang kedua karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya adik-adik. Karena itu perempuan ini datang mencari Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaan yang keempat adik-adik, hal apa saja yang bisa menghalangi perempuan ini untuk datang kepada Tuhan Yesus? Yang pertama adalah kondisinya yang najis di hadapan orang banyak, adik-adik ya. Sakit yang dialami perempuan ini pada waktu itu dianggap najis. Sudah Lause ceritakan ya tadi adik-adik ya. Oke? Nah, pertanyaan yang kelima. Apa arti kehadiran perempuan pendarahan ini bagi Bapak Yairus? Apa adik-adik? Satu, yaitu sebagai ujian. Yang kedua adalah menguatkan iman adik-adik ya. Kalau uji itu untuk suatu hal yang lebih baik. Kalau mencobai itu untuk hal yang tidak baik adik-adik. Ya. Oke ya, Lause punya pertanyaan yang keenam adik-adik. Nah, seperti apakah adik-adik melihat Bapak Yairus, perempuan pendarahan, dan Tuhan Yesus melalui kisah ini adik-adik? Nah, Lause mau kasih tahu jawabannya bahwa Bapak Yairus, perempuan yang pendarahan, adalah orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa atas apapun, termasuk sakit penyakit, bahkan kematian. Ya adik-adik, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Adik-adik harus ingat itu, ya. Apa adik-adik? Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, adik-adik, ya, Tuhan Yesus adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Karena itulah tidak ada satu hal di dunia ini yang tidak takluk di bawah kuasanya. Salah satunya adalah melalui kisah ini adik-adik. Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit yang dialami oleh anak Bapak Yairus dan perempuan ini. Bahkan kematian, Tuhan Yesus sangat berkuasa atas hal itu semua. Nah adik-adik, kita mau menyimpulkan hari ini. Kita belajar apa sih hari ini adik-adik? Satu, Tuhan Yesus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Karena itulah tidak ada satu hal di dunia ini yang tidak takluk di bawah kuasanya. Salah satunya adik-adik melalui kisah ini. Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit dan bahkan kematian. Nah, satu hal lagi adik-adik yang Lause simpulkan. Bahwa untuk mendapatkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah dengan segenap hati adik-adik. Percayalah dengan teguh. Seperti iman yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam kisah hari ini. Nah adik-adik, apapun yang menjadi masalah kita, mungkin orang tua kita sakit, mungkin kita sendiri sedang sakit, atau saudara kita,
atau masalah lainnya, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan iman percaya yang teguh, dengan pengharapan yang penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Sekalipun mungkin ada penundaan seperti Bapak Yairus tadi, terpotong oleh perempuan yang sedang sakit, atau langsung seperti pada perempuan yang mengalami pendarahan. Tepat pada waktunya, Tuhan pasti menolong. Tidak pernah terlalu cepat, tidak juga terlambat adik-adik. Tuhan jadikan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalannya minggu ini ya. Apa adik-adik? Yohanes 11 ayat 25. Apa adik-adik? Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Satu kali lagi adik-adik ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan adik-adik, jika kita dalam kesulitan, jika kita bahagia juga, kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita menyanyikan satu pujian, "Tak terbatas kuasa Tuhan."
ketika kami mengalami sakit penyakit, biarlah kami boleh belajar berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus pimpin hidup kami. Tuhan juga yang akan menolong kami, menyertai di dalam setiap langkah hidup kami. Ajari kami untuk selalu beriman dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Upon